Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang bertemu kembali dengan Bapak Ibu yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu saya undang kita untuk memuji Tuhan. Amin. Mazmur 127 katakan bahwa ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, mulut kita penuh dengan tertawa dan kita pulang membawa berkas-berkasnya. Amin. Amin. Saudara percaya? Amin. Mari kita angkat pujian ini dengan sukacita. Haleluya. Sama-sama katakan. Seperti bermimpi Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa. Seperti bermimpi Tuhan pulihkan kita, perkara besar Dia lakukan. Marilah kita yang menabur dengan air mata, kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata, kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Mari Bapak Ibu lebih semangat lagi kita katakan. Haleluya. Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa. Hahaha. Seperti bermimpi Tuhan pulihkan kita, perkara besar Dia lakukan. Marilah kita semua yang menabur dengan air mata, kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata, kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkas. Mari kita angkat tangan kita katakan yang menabur dengan. Haleluya. Amin. Pasti pulang dengan bersorak sambil apa? Haleluya. Yang menabur dengan air mata, kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa. Sekali lagi katakan yang menabur. Haleluya. Kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata, kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Bawa berkasnya. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Baik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya ketika Tuhan memulihkan kehidupan kami, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Kami akan pulang dengan membawa berkas-berkas yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan, yang mengurapi setiap kami ya Tuhan. Tuhan yang memberkati kami, sehingga firman yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan, itu boleh memberkati setiap kehidupan kami. Biar Tuhan yang memberkati, mengurapi hamba-Mu, sehingga pesan-pesan yang disampaikan Tuhan itu boleh membawa setiap umat-umat-Mu semakin hari semakin dekat kepadamu dan mencintai Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu, setiap kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Salam saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Biarlah
Kasih Kristus senantiasa memenuhi kehidupan kita dimanapun kita berada. Amin. Renungan kita pada hari ini dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan ayat 1, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahasa kasih adalah alat komunikasi yang diberikan Tuhan Yesus untuk kita gunakan dalam berinteraksi dengan sesama kita. Bila kita melihat keadaan di sekeliling kita, sangatlah kontras sekali saudara dengan pengajaran Yesus kepada umat-umatnya. Keadaan yang terjadi sekarang ini, kasih semakin dingin, terjadi kekerasan, pemberontakan, dan lain sebagainya dalam 2 Timotius 3 ayat 2-4. Firman Tuhan, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ayat 3, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ayat 4, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudara, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana agar setiap kita memiliki bahasa kasih? Yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar hidup kita senantiasa memiliki bahasa kasih? Yang pertama, saudara, memiliki hati yang telah dipulihkan dan penuh kasih Kristus. Setiap perkataan yang keluar dari mulut kita bersumber dari hati. Amsal 4 ayat 23. Jika hati kita penuh dengan kebencian dan kepahitan, maka akan keluar kata-kata pedas yang menyakitkan hati orang lain. Tetapi jika hati kita sudah dipulihkan dan penuh kasih, maka kata-kata yang keluar adalah perkataan yang membangun dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Yang kedua, saudara, yang harus kita lakukan agar hidup kita senantiasa memiliki bahasa kasih, yakni hidup yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Roma 7 ayat 18-20. Yang kedua, saling hidup rukun bersama. Mazmur 133 ayat 1-3. Yang terakhir, berdamai dengan Tuhan dan berdamai dengan sesama. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah di hari-hari terakhir ini kasih kita senantiasa menyala-nyala, baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama. Tetaplah melekat kepada Tuhan, sehingga hati kita penuh dengan kasih yang daripadanya, dan keberadaan kita juga, sikap dan perkataan kita menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita saling hidup rukun dan damai, sehingga Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat-Nya tercurah, melimpah, memenuhi kehidupan kita semua dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih anugerah-Mu yang senantiasa baru melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Itu semua karena anugerah-Mu, itu semua karena kasih-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala
pekerjaan-Mu yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami ya Bapa. Saat ini kami bersyukur Tuhan, kami boleh datang membawa korban syukur kami yang terbaik buat Engkau, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kembali kami boleh memiliki kasih, mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Bahkan kami Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk mengasihi orang-orang yang telah melukai hati kami. Kuatkan kami Roh Kudus, mampukan kami ya Roh Kudus untuk kami melepaskan kasih Allah atas setiap orang-orang yang telah melukai hati kami ya Bapa, karena Tuhan telah mengasihi kami terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Sungguh kami mengucap syukur tak henti-hentinya ya Bapa. Engkau sangat baik, Engkau terlalu amat baik dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang memberkati kehidupan setiap umat-umat-Mu ya Bapa yang ada di saluran khotbah pendeta ini. Berkati, urapi, berkat-Mu tercurah melimpah-limpah dalam setiap kehidupan umat-umat-Mu ya Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil, sukses di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang gagal, semuanya berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang mereka doakan, kami percaya Tuhan yang jawab, dan mereka sudah terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati bangsa kami menjadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Berkati pemerintahan bangsa kami menjadi pemerintahan yang bertanggung jawab, yang takut akan Tuhan untuk menjalankan tugas-tugas mereka yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka ya Tuhan, sehingga membawa bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Berkati seluruh gereja-gereja-Mu, hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Biarlah kasih Kristus yang mempersatukan seluruh gereja-gereja-Mu untuk bergandengan tangan ya Tuhan, untuk menegakkan panci-panci-Mu di muka bumi ini, sehingga setiap jiwa-jiwa datang sujud menyembah Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, bentengi dengan api kudus-Mu, sehingga semua boleh aman dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.